Gonjang-ganjing antara Ruben Onsu dan Sarwenda sang mantan kian bergulir panas bak bola api yang membuat panas siapa saja. Setelah Wendy adik Sarwenda mengunggah tulisan lelah dengan drama di sosmed, veteran putra Onsu pun tak kalah menulis di sosmednya. Menyenggol tentang tante berisik dan manusia provokator, lengkap dengan tanda seru. Siapa yang dimaksud oleh veteran sebagai manusia provokator tersebut? Sementara itu, secara terpisah, tim pengacara Ruben Onsu, Minola Sebayang, mengulik tentang isi kesepakatan cerai Ruben dan Sarwenda dan menyinggung tentang isi Akta 39 di dalamnya. Apa isi Akta 39 yang dikulik pengacara Ruben? Mengapa pula veteran mengulik jangan ada ikut campur di antara kedua orang tuanya? Sementara itu, Wendy adik Sarwenda sempat emosi mengungkit kerja keras Sarwenda di tengah tuntutan biaya hidup dan sekolah anak yang fantastis saat siaran langsung di sosmed. Lantas apa tanggapan Ruben Onsu dan pihaknya tentang sikap keluarga Sarwenda ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, di saat hubungan Ruben Onsu dan Sarwenda lagi tegangnya, gonjang-ganjing kedua mantan ini justru makin bak bola panas yang bergulir membara kemana-mana. Wendy, adik Sarwenda, mengunggah status di laman sosmednya dan menuliskan, "Dok, capek banget sama drama. Kata gue sih ketemuan aja biar kelar. Itu juga kalau berani." Yang sontak saja mengundang kehebohan netizen. Tapi tak lama kemudian, giliran veteran putra Onsu yang membuat status pada laman akun sosmednya dan menuliskan, "Berisik tante, ikut campur terus urusan orang lain. Manusia provokator." Yang sontak saja mencuatkan tanda tanya. Siapa yang sedang dimaksud veteran dalam tulisannya tersebut? Siapa yang sebenarnya disenggol oleh sindiran veteran yang menuliskan kalimat ikut campur terus urusan orang lain? Entahlah. Yang jelas, Minola Sebayang pengacara Ruben Onsu tak mengelak kalau tulisan tersebut adalah murni aksi dari veteran sendiri, tanpa perintah dari siapapun. Dihubungi oleh tim Intens, Minola mengulik bahwa veteran hanya ingin menengahi dan mengingatkan bahwa pihak lain di luar kedua orang tuanya agar tidak ikut campur dengan urusan Ruben dan Sarwenda. Ya benar dong. Kan artinya kan kalau misalnya veteran itu bilang berisik, artinya kan yang menjadi inisiatif untuk ikut campur dan ngomong-ngomong di media sosial dan sindir-sindir kan bukan dari Ruben, bukan juga dari veteran. Veteran ini hanya ingin menengahi, hanya ingin mengingatkan, jangan berisik, jangan ikut campur, kan begitu. Ya, sampai ada tulisan-tulisan yang mungkin di media sosial tidak dinafkahi sejak perceraian, itu yang mana ini? Siapa yang mulai sindir-menyindir itu? Ya, mulai dari netizen menyindir hal-hal yang seharusnya hanya diketahui oleh seisi rumah, terus kemudian terus bergulir sindir-menyindir. Nah, sekarang kalau misalnya kita misalnya mau baik-baik saja, cerainya baik-baik, semuanya baik-baik, apa yang harus dilakukan pasca perceraian? Ada kan di Akta 39, satu mengenai masalah anak, memang kita sepakat kepada S untuk mengasuhnya. Tapi tidak mengurangi haknya Ruben untuk 2-3 hari dalam waktu 1 minggu berkumpul dengan Ruben. Jadi tidak kehilangan hak juga. Hak ajasinya Ruben ketemu anak dan hak ajasi anak ketemu Ruben juga akan realisasi. Baru uang pendidikan anak. Sebenarnya itu kan bukan anak Ruben saja, tapi juga anak Sarwenda, anak S. Masing-masing kan memiliki kewajiban, tapi ditanggung jawabi penuh, total sama si Ruben. Ya, kartu kredit juga nggak jelas penggunaannya. Katanya untuk anak dimintain perincian nggak jelas kan, belum yang transferan itu. Maka terakhir kan kemarin ditunjukkan chattingan, karena nggak mau dikasih perincian, akhirnya Ruben hanya mengirim 75 juta per bulan yang hanya berkaitan dengan masalah uang sekolah saja dan uang. Dapur rumah tangga seyogyanya tak keluar dari koridor rahasia mereka sendiri, termasuk pula Ruben Onsu dan Sarwenda yang kini sudah menjadi mantan
Tak pelak ketika Ruben tak lagi bisa menemui kedua putrinya, tapi malah menuai gonjang-ganjing, Minola Sebayang pun mengulik isi perjanjian pasca cerai antara Sarwendah dan Ruben, terutama tentang Akta 39, yang mengatur tentang kesepakatan Sarwendah dan Ruben agar Ruben bisa bertemu dengan anak-anaknya 3 hari dalam seminggu. Beberapa kali diberitakan kan ini berawal dari Ruben itu mengalami kesulitan ya untuk bertemu dengan anaknya, ya, untuk berkumpul dengan anaknya layaknya seorang ayah dan anak. Dan setelah perceraian ada Akta 39 kesepakatan bersama antara Ruben dan istrinya itu, mantan istrinya SIS itu kan ada kesepakatan bahwa mengenai masalah anak itu ada 2-3 hari anak itu akan berkumpul bersama Ruben dalam seminggu. Ini yang dari awal perceraian belum terrealisasi hingga hari ini. Itu adalah hak dari Ruben. Nah, sementara Ruben sejak mulai dari perceraian itu kan tetap komitmen ya untuk memenuhi apa yang menjadi isi perjanjian. Di antaranya sebenarnya kan diatur tentang uang pemeliharaan dan pendidikan anak. Tapi yang diberikan Ruben itu sesuai dengan apa yang dimintakan oleh S itu tiap bulannya kan melebihi apa yang seharusnya kalau menurut Ruben. Padahal demi menghargai Ruben Onsu dan Sarwendah, Betran sang putra angkat yang pernah hidup dan merasakan langsung interaksi bersama Ruben dan Sarwendah tak pernah mengumbar apapun tentang kedua orang tua angkatnya tersebut. Tak heran ketika ada pihak yang dinilai Betran ikut campur akan permasalahan Ruben dan Sarwendah, Betran pun menggulirkan reaksi yang mengejutkan. Sebuah himbauan santun tapi tegas agar jangan ada pihak lain di antara permasalahan Ruben dan Sarwendah. Ya, itu kan rumah ayah. Dan aku mohon untuk orang-orang siapapun itu yang lagi sama bunda, jangan ikut campur untuk permasalahan rumah tangga. Aku pun sebagai anaknya nggak ikut campur. Sekelar ini permasalahannya, dan juga balik lagi jangan ikut campur, maupun itu saudara kandung atau apapun jangan ikut campur, karena aku tahu aku bukan anak kandungnya bunda, aku juga bukan anak kandungnya ayah, tapi aku sebagai anak yang udah tahu kisah cinta orang tuaku, aku cuman mensupport mereka untuk hal yang baik. Aku nggak ikut campur untuk permasalahan rumah tangganya mereka. Aku tahu situasinya kayak gimana, tapi aku nggak mau ikut campur terlalu banyak. Aku cuman bilang jangan ikut campur untuk permasalahan orang tuaku. Sementara itu baru ini Wendy adik Sarwendah sempat membuat netizen heboh karena mengungkit tentang deretan biaya les sampai sekolah anak-anak Sarwendah yang berjumlah fantastis, sehingga Sarwendah harus mati-matian bekerja sebagai single mother. Bagaimana pihak Ruben Onsu menanggapi ini? Benarkah Ruben sudah tidak memberikan tunjangan sekolah untuk anak sehingga membuat pihak keluarga Sarwendah emosi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Gonjang-ganjing antara dua mantan Ruben Onsu dan Sarwendah masih menggulirkan babak mengejutkan. Bagaimana tidak, kalau baik Ruben maupun Sarwendah jarang memberikan pernyataan di hadapan publik, tapi pihak keluarga Sarwendah dikabarkan justru muncul dan mengulas persoalan Sarwendah di sosial media. Yang sontak saja disayangkan oleh Minola Sebayang, tim kuasa hukum Ruben. Pasalnya meski adik kandung, tapi yang sedang mengalami gonjang-ganjing hanya Sarwendah dan Ruben Onsu. Sehingga tak etis jika pihak di luar Ruben dan Sarwendah yang ikut ke dalam pusaran konflik yang sudah memanas di antara mereka berdua. Tapi kenapa kalau bicara mengenai masalah anak nggak pernah diberikan hak sepenuh haknya seperti yang diatur dalam kesepakatan yang dia juga ikut tanda tangan 2-3 hari dalam satu minggu berkumpul bersama
Ruben gitu loh. Nah, bahkan ada satu komunikasi yang kemarin kita buktikan dalam chattingan yang dikasih Ruben, keluar kota gitu, tidak membawa anaknya, tapi anaknya tidak diserahkan kepada Ruben. Ketika Ruben mempertanyakan, dia bilang, dari dulu kan juga memang yang kalau seperti ini kan dititipkan ke Yeye-nya lah. Itu kan dulu, ketika sebelum ada akta perjanjian 39, ya, Bang. kan dan akhirnya dan jangan sampai lah semuanya ikut ngobrol, ikut ngomong, ikut mengomentari, itu kan sebenarnya nggak pantas kan begitu ya. Makanya akhirnya si Bertrand kalau memang betul dia mengatakan berisik, ya artinya memang dia mau bilang janganlah ikut masuk ke areal yang itu tidak perlu dimasuki, karena semuanya sudah clear ya, cerainya udah inkrah ya, konsekuensi daripada perceraian itu juga sudah diatur di akta 39. Mari kita duduk bersama, kalau ada kendala mari kita berbicara untuk mencari solusi, bukan mencari benar salah, mencari menang-menangan. Ya sangat disayangkan, sangat disayangkan. Ya kan etisnya, etikanya, perkawinan yang masih utuh ya. Artinya gini, suami istri yang masih terikat dalam perkawinan aja pun seharusnya tidak boleh dicampuri oleh keluarga kan begitu. Nah, apalagi sekarang sudah bercerai gitu loh. Jadi sangat disayangkan kan kalau misalnya kemudian setelah pasca perceraian ini malahan semuanya ikut ngobrol kan, padahal mereka mungkin nggak paham apa yang disampaikan itu, karena kan sudah ada akta 39-nya. Sementara itu, baru ini Wendy adik Sarwenda sempat membuat netizen heboh. Karena saat sesi siaran live di sosmed, Wendy mengungkit tentang deretan biaya les sampai sekolah anak-anak Sarwenda yang berjumlah fantastis. Sehingga Sarwenda yang sekarang menjadi single mother harus banting tulang bekerja keras mencari uang untuk mencukupi kebutuhan fantastis anak-anaknya tersebut, yang sontak saja menggulirkan tanya. Sebagai ayah kandung, apakah Ruben Onsu tak memberikan jatah nafkah terutama untuk sekolah anak-anaknya yang disebut Wendy, bahkan sangat mahal? Jawaban yang diurai pihak Ruben Onsu pun mengejutkan, karena Minola Sebayang sang pengacara bahkan mengulik jatah sebesar 225 juta rupiah yang digelontorkan oleh Ruben untuk anaknya setiap bulan. Lu kira nih balet kalau tanding ke luar negeri segala macam gak butuh duit? Segala macam semua butuh duit guys ya. Bisa ngebayarin ini, bisa ngebayarin itu. Les-lesnya, wow, sekolahnya lu pada tahu tuh di Seci. Lu tahu lu ketik aja tuh Seci School. Dia punya fee-nya setiap 3 bulan sekali itu berapa harganya? Jadi Ruben gak bayarin sekolah ya Ci ya? Waduh. Kan lu tanya aja dah. Mana nih, ayo nih kita timnya. Nih sekarang gue yang berkicot nih ngebela keluarga gue sama ponakan gue nih. Ayo nih dari siapa yang ayo sini. tahu ya, yang tahu aja ya, YTT ya. Iya nggak tahu ya gue. Oh jadi menurut Ci Wendy, Ruben gak pernah bayarin sekolah gitu? Udah jangan kompor kayak gitu Ci. Enggak apa-apa, bukan kompor itu, nggak apa-apa. Maaf, rutinitas full lagi, nganterin anak, masak, nge-live lagi, nyari duit ini lagi, bikin video ini lagi. Lu cobain sehari aja gantiin jadi Sarwenda, lu mati. Dia juga single mom guys, ya. Mau dia bekerja sama siapa kek, mau dia mau ngapain kek, ya urusan dia. Misalnya kemudian hari ini Ruben ya bukan stop, tapi memilih untuk tidak membayarkan dulu berapa bulan, terus kemudian kita anggap itu sesuatu hal yang istimewa. Lalu bagaimana untuk orang yang sudah mencari nafkah dan membiayai selama bertahun-tahun? Jadi janganlah artinya itu kita membesar-besarkan sesuatu yang kecil, dan jangan kita mengecilkan sesuatu yang besar. Jadi hidup itu kita apa adanya saja. Di mana nanti ada benturan, kita cari solusi untuk menyelesaikannya untuk kebaikan bersama, bukan saling serang, bukan saling sindir di media sosial. Lihat dong bagaimana perjuangan Ruben, dan bukan hanya perjuangan untuk bertemu dengan anak, ketika nggak bertemu juga dia menafkahi anak itu kan sampai 225 juta. Saya mau tanya ini sekarang ini, kalau kita mau survei di masyarakat Indonesia ini, anak yang masih di bawah umur ya, masih SD lah gitu misalnya, apakah kebutuhannya itu mencapai 225 juta per bulan untuk hidup dan untuk uang sekolah?
Nah, ketika diminta perincian nggak mau diberikan, tapi Ruben tetap lakukan. Lantas, benarkah Ruben mendadak mengurangi jatah nafkah anak-anaknya secara drastis karena sakit hati dengan sikap Sarwendah? Apa yang sebenarnya memicu komunikasi Sarwendah dan Ruben jadi alat rawan konflik jika tanpa perantara pengacara? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Jika ada istilah tak akan ada asap tanpa ada api, maka tak ada sikap. Ruben Onsu yang saat ini lebih memilih untuk tidak lagi diam menghadapi kesedihan tak bisa bertemu dengan anak-anaknya tanpa sebab. Ditemui tim Intens lewat video call bersama Minola Sebayang sang pengacara, Ruben mencurahkan isi hatinya yang memutuskan untuk memecah sikap diam yang selama 2 tahun ini dipendam Ruben. Karena rupanya, Ruben sudah tak lagi tahan jika harus menjalin komunikasi langsung dengan Sarwendah, namun berujung saling menyakiti. Lantas, benarkah Ruben mendadak mengurangi jatah nafkah anak-anaknya secara drastis karena sakit hati dengan sikap Sarwendah? Mungkin untuk hal yang seperti ini kayaknya memang harus selalu diluruskan. 2 tahun terakhir memang saya lebih banyak diam, saya pikir ini akan usai, tapi ternyata kayaknya menjadi bola liar terus untuk berbagai pihak gitu ya. Nah, ini saya minta Bang Minola untuk meluruskan berdasarkan data yang saya punya, berdasarkan hal yang saya jalanin. Kan nggak mungkin ya kalau nggak ada, kalau kita selalu bilang baik-baik saja, tapi ternyata memang nggak baik-baik saja gitu. Akhirnya akan menjadi hal yang tidak baik gitu. Tapi ini disampaikan bagaimana itu sudah dilampirkan. Saya sudah mencoba berkomunikasi lewat WhatsApp. Tapi kenapa harus lewat pengacara? Karena komunikasi dengan cara langsung tuh ujung-ujungnya tidak baik. Akhirnya masih terus saling menyakitkan. Justru yang saya lakukan itu adalah supaya tidak saling menyakitkan. Makanya lewat pengacara untuk mengambil jalan tengahnya. Kami tidak pernah bilang siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi mungkin saya menggunakan hak jawab saya saja. Ini hal yang buat saya cuma gini. Saya ini ayahnya, udah selesai gitu. Ya, jadi kalau dibahas tentang nafkah tentang ini, kalau baru cari nafkah 6 bulan, ya kemarin ketika jadi peringatan jerih payah keringat saya capek pun kemana, kalian pada kemana semuanya gitu, hanya dinilai dari 6 bulan terakhir gitu. Ya udah, kalau tidak sanggup serahkan anaknya ke saya yang membesarkan sini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscriber hingga kanal Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscriber.